silakan Mbak Laisa dipimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Oke, berdiri dulu nak. Memenuhi kebutuhan dan keinginan kalian. Nah, kira-kira pekerjaan itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Jadi, pembelajaran hari ini tujuannya kalian akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Contoh-contoh pekerjaan yang kalian sebutkan tadi adalah kegiatan ekonomi. Nanti kegiatan ekonominya apa saja akan kita jelaskan. Dan nanti kalian akan mengelompokkan dan menempel pada media yang sudah Busita siapkan. Lalu mengklasifikasikan jenis-jenis usaha perekonomian masyarakat. Oke, langsung saja kita amati dulu videonya. Oke, bisa dilihat itu nak. Oke, coba dari video yang sudah kalian saksikan tadi, apa saja yang kalian lihat? Penjual di pasar. Penjual, tadi ada penjual apa aja? Sayur, ayam, buah, daging, jambu, ada yang tukang beca. Nah, itu kegiatannya terjadinya di mana? Pasar. Apa ada yang pernah pergi ke pasar? Saya pernah ya. Nah, menurut kalian mereka itu sedang ngapain? Apakah sedang bermain-main aja atau ngapain ya? Bekerja untuk mencari uang. Nah, yang mereka lakukan itu adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang menghasilkan uang. Nah, contoh kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu
kegiatan distribusi itu menyalurkan. Kalau yang produksi itu membuat, menghasilkan, yang distribusi itu menyalurkan, mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Produsen itu siapa, Bu? Produsen itu yang melakukan kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi namanya produsen. Nah, kalau yang melakukan kegiatan distribusi namanya apa, Bu? Distributor. Nah, yang ketiga kegiatan ekonominya yaitu konsumsi. Mengkonsumsi, menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi namanya adalah konsumen. Coba contoh kegiatan produksi berarti apa? Yang menghasilkan barang atau jasa. Menjahit, boleh. Kalau ada lagi petani itu kan menghasilkan barangnya apa? Padi. Kira-kira kalau yang menghasilkan jasa apa? Tukang ojek, tukang pijat, tukang beca itu kan tidak guru. Nah, itu tidak menjual barang tapi menjual jasanya. Guru menjual jasanya mengajar kita. Lalu tukang beca menjual jasanya untuk mengantar kita, bukan menjual becanya ya. Nah, kalau distribusi contohnya apa? Kurir paket. Mengantarkan. Itu kan bukan barang dia yang bikin sendiri, tapi dia yang mengantar dari produsen ke konsumen. Nah, kalau konsumsi ini kegiatan yang sering kita lakukan. Contohnya apa? Membeli sepatu, membeli sebelah, membeli makanan. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi. Nah, tadi ya contoh kegiatan produksi, petani menanam padi atau sayur itu kan menghasilkan. Lalu ada nelayan menangkap ikan, pengrajin membuat kerajinan tangan, dia menghasilkan, memproduksi barang sendiri. Lalu distribusi, penjual menjual sayur di pasar. Memangnya itu tidak kegiatan produksi? Bukan. Menjual sayur di pasar itu kan bukan dia yang menanam, dia cuma menjualnya saja. Nah, kecuali kalau dia menanam sendiri itu juga termasuk kegiatan produksi. Kegiatan distribusi yang kedua tadi yang disebutkan Mbak Laisa, kurir mengantar paket. Iya. Lalu ada penjual keliling yang menawarkan dagangan. Kalian pernah dengar ada yang jual bakpao Mega Jaya? Nah, itu kan punya orang lain, dia hanya menjualkan. Nah, itu termasuk kegiatan distribusi. Lalu yang terakhir konsumsi tadi yang Mbak Lutfia dan Mbak Rita sebutkan, membeli dan makan makanan, ada sebelah atau membeli baju, boleh menggunakan pakaian. Nggak cuma membeli baju aja, memakai juga itu mengurangi nilai guna pakaian. Jadi itu termasuk kegiatan konsumsi. Lalu menggunakan alat tulis untuk belajar. Lama-kelamaan alat tulis akan habis. Jadi itu melakukan kegiatan konsumsi. Nah, selanjutnya nih Ibu punya apa itu? Bu punya apa? Jadi nanti kalian menempel di sini sudah ada kolom yang produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu nanti di sini ada pilihannya. Oke. Di sini udah potong-potong. Silakan coba. Ya, silakan maju diberi contoh teman-temannya. Nanti yang kamu dapat apa lalu dimasukkan ke dalam kolom produksi, distribusi atau konsumsi. Ya. Oke, berarti dapat apa? Dapat orang berbelanja. Orang berbelanja, kira-kira orang berbelanja itu termasuk produksi, distribusi apa konsumsi? Konsumsi, Bu. Konsumsi. Oke, berarti dimasukkan ke dalam kolom yang berwarna hijau, termasuk kegiatan
Oke, membuat kue berarti kegiatan apa itu? Produksi, Bu. Produksi berarti dimasukkan ke kolom yang warna Oranye. iya. Apakah betul jawaban Mbak Naisa? Betul. Oke, satu lagi Mbak Nisa silakan. Ada pedagang menjual sayur. Pedagang menjual sayur kira-kira apa? Maksudnya kegiatan distribusi. Iya, karena dia menyalurkan barang. Apakah benar jawaban Mbak Nisa? Benar. Oke. Nah, jadi kalian sudah tahu ya kegiatan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selanjutnya berlanjut lagi ada jenis-jenis usaha perekonomian di masyarakat. Ada 3 sektor yang akan kita bahas di sini. Yang pertama agraris, bisa dibacakan Mbak Lutfia? Agraris dari usahanya yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan tanaman. Oke, contohnya bertani, tadi di sawah, Menanam buah di perkebunan. atau mengelola kebun. Oke, selanjutnya yang industri, Mbak Isa silakan dibacakan. Industri usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Contohnya itu ada pabrik tekstil membuat kain dari kapas. Lalu ada pabrik garmen menjadi baju atau pabrik kerupuk. Oke, jadi industri itu contohnya adalah pabrik-pabrik ya yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, bisa langsung digunakan, atau barang yang setengah jadi. Maksudnya setengah jadi itu seperti apa, Bu? Nah, dia pabrik tekstil membuat kain dari kapas. Jadi kan kain kan nggak bisa kita langsung pakai. Itu berarti namanya barang setengah jadi. Nanti diolah lagi oleh siapa yang mengolah menjadi barang jadi? Pabrik garmen. Iya, menjadi baju. Jadi barang menjadi barang jadi. Oke, yang perdagangan silakan Mbak Lisa dibaca. Usaha yang membeli barang atau jasa untuk dijual kembali. Iya. Contohnya warung kelontong menjual kebutuhan sehari-hari, pedagang sayur di pasar, atau toko elektronik. Oke, terima kasih Mbak Lisa ya. Wah, contohnya perdagangan adalah warung kelontong. Tadi siapa yang orang tuanya jualan? Iya, Mbak Liana, itu termasuk jenis usaha perekonomian di bidang perdagangan, menjual kebutuhan sehari-hari. Ya, warung kelontong, Mbak. Ini ada warung apa? Warung kelontong. Nah, pedagang sayur di pasar juga berdagang atau toko elektronik. Toko elektronik biasanya jualan apa? TV, mesin cuci, kulkas. Nah, itu adalah termasuk di bidang perdagangan. Oke, sekarang Ini video Ibu. ini Ibu punya LKPD dikerjakan secara kelompok. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya. Oke, diperhatikan dulu ya cara mengerjakannya. Di sini mau kelompok apa? Mau buah-buahan, bunga, atau apa? Kicau boleh. Yang kedua kelompok apa? Mania. Kicau sama mania boleh. Nanti tulis nama kelompoknya kicau. Anggotanya siapa saja ya? Terus sama panggilannya saja. Nah, nanti ada tabel yang pertama, produksi, distribusi, sama konsumsi. Contohnya apa ditulis di dalam sini. Nah, siapa yang melakukan tadi yang sudah Ibu jelaskan, siapa yang melakukan produksi itu namanya apa? Yang melakukan distribusi namanya apa, dan konsumsi namanya apa. Lalu yang tabel yang kedua itu ada jenis kegiatan ekonominya, tadi baru saja dijelaskan. Setelah itu disebutkan contoh kegiatannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya.
Sudah. Silahkan siapa yang kelompok yang mau mempresentasikan dari kelompok kicau. Silakan maju. Bu, ada yel-yelnya nggak, Bu? Boleh. Kelompok kicau mau ada yel-yelnya? Boleh. Sini ayo kita lihat kelompok mania disimak ya. Siap. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan kami dari kelompok kicau. Kita ada yel-yelnya, Bu. 1, 2, 3. Kicau, kicau, kicau mania. Wah, ada sekali ya. Oke, silakan. Kelompok kita ada siapa saja? Aku Angel. Aku Rahel. Aku Almahira. Baik, kami yang nomor 1 itu produksi. Contoh kegiatannya yaitu menanam sayur. Sayur. Oke, yang melakukan kegiatan produksi namanya apa? Produsen. Produsen. Distribusi yaitu contohnya seperti Kurir, kurir makanan. Nah, orangnya namanya apa? Distributor. Distributor. Dan yang terakhir Konsumsi. contohnya Membeli makanan. Nah, orangnya namanya Konsumen. Apakah kelompok lain jawabannya sama? Ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi namanya apa? Produsen. Yang melakukan kegiatan distribusi? Distributor. Konsumsi? Konsumen. Lanjut tabel yang kedua. Yang kedua, ini ada contoh aktivitas ekonomi masyarakat. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama pertanian. Contoh kegiatan di daerahku yaitu menanam padi. Menanam padi, oke. Kelompok yang lain contohnya apa? Menanam sayur itu. Menanam sayur boleh. Kalau perdagangan contohnya menjual. Menjual apa? Menjual barang. Boleh. Kalau yang kelompok lain Menjual telur. menjual telur boleh. Yang ketiga Perkebunan. contohnya Kebun teh. kebun teh. Kalau kelompok lain Durian, Ibu. kebun durian boleh. Industri Contohnya pabrik baju. Pabrik baju. Kelompok Pabrik rokok, Ibu. pabrik rokok bisa. Peternakan. Beternak apa itu? Peternak ayam. Ayam. Sapi. Boleh. Oke, jawabannya semuanya benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, kita kuis dulu, boleh? Ya, ini. Nah, silahkan dipilih. Ada 5 kotak. Mau yang mana dulu? Dari Mbak Nisa, silakan. Mau kotak nomor berapa? 5, Bu. 5. Kegiatan menyalurkan dana dari masyarakat. Distribusi, Bu. Distribusi yang warna apa? Warna hijau. Oke, apakah benar? Benar. Oke, yang selanjutnya siapa yang pilih? Saya, Bu. Oke, baliknya mau siapa? Dua. Gue. Dengan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan Hidup dinamakan kegiatan ekonomi. Apa benar? Iya, benar sekali. Selanjutnya Mbak Raisa. Tidak. Berikut yang termasuk kegiatan konsumsi adalah yang C, Bu. Makan nasi di warung. Kalau yang A apa? Yang A menjual baju produksi. Oh, distribusi. Iya, oke. Selanjutnya Mbak Alisa. Nomor berapa? Nomor 4, Bu. 4. Berikut ini termasuk kegiatan distribusi adalah
menyiapkan bibit yang termasuk Terus apa? membeli pada petani lalu penjual kembali. Jadi distribusi Bu. Distribusi, berarti pedagang itu namanya apa? Pengecer. Yang melakukan kegiatan distribusi namanya apa? Distributor. Distributor, dengan Benar, benar. Oke, berarti semuanya benar, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang mari kita kerjakan soal evaluasi ya. Kalau yang ini dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau yang tadi kan tadi yang FKPD-nya yang kelompok dikumpulkan ya. Iya, Bu. Ini sendiri-sendiri ya. Bu. Tulis namanya di atas. Oke, bisa kan? Bisa, Bu. Oke, sudah semuanya dikumpulkan ya? Sudah. Bisa, Bu. Ibu. Oke, nanti Ibu akan mengkoreksi jawaban kalian dan yang nilainya sudah bagus mencapai KTP, nanti akan Ibu beri kegiatan pertanyaan dan yang belum mencapai KTP akan diberi remedial. Nah, gimana pelajaran hari ini? Kita sudah belajar tentang apa saja, Nak? Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Apa aja tadi? Produksi, kontribusi, konsumsi. Terus selain kegiatan ekonomi tadi belajar apa? Contoh kegiatannya. Orang yang melakukannya. Lalu Industri perdagangan. ya itu adalah jenis-jenis usaha perekonomian di Masyarakat. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan apa enggak, Nak? Menyenangkan. Apa yang menyenangkan? Nempel materi kan dulu Nempel tadi. Iya, oke. Ada Iya. videonya. Iya, nah kalian pengennya untuk pembelajaran ke depan Ibu menyiapkan apa? Ada kuisnya, Bu. Ada kuis lagi. Gamesnya banyak, Bu. Gamesnya lebih banyak. Oke, nanti Ibu persiapkan ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Silakan beres-beres dulu. Nanti jangan lupa kursinya diletakkan seperti biasa, disapu untuk yang tiket. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Mbak Nia. Silakan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, semuanya berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.